Leasing adalah perjanjian sewa guna usaha yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset tanpa harus membelinya secara langsung. Sementara, waralaba adalah sistem distribusi barang atau jasa di mana franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dari sistem operasionalnya. Pembiayaan leasing lebih menguntungkan daripada jenis pembiayaan lain, yaitu yang pertama, penghematan modal, yang kedua, fleksibilitas pembayaran, yang ketiga, perlindungan dari inflasi, yang keempat, proses cepat dan sederhana, yang kelima, tidak memerlukan jaminan awal, dan yang terakhir, akses ke teknologi dan peralatan terbaru. Kasus pelanggaran leasing. Yang pertama, pelanggaran pembayaran. Yang kedua, penggunaan aset yang tidak sesuai. Yang ketiga, pelanggaran perawatan aset. Yang keempat, pengalihan aset tanpa izin. Yang kelima, penarikan aset secara sepihak. Dan yang keenam, penyalahgunaan proses hukum. Perbedaan antara leasing dan hutang. Leasing dan hutang dapat dibedakan dari struktur, risiko, dan manfaat. Apakah dalam leasing terdapat riba? Leasing konvensional terdapat unsur riba yang jelas, dan leasing syariah direncanakan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Selanjutnya, waralaba diminati di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur yang meningkat. Yang kedua, kemudahan dalam digital marketing. Yang ketiga, regulasi yang mendukung. Yang keempat, potensi pasar yang membesar. Yang kelima, ada dukungan ekonomi. Dan yang keenam, atau yang terakhir, keuntungan bagi investor. Baiklah, apakah dalam leasing terdapat riba? Di sini leasing terbagi menjadi dua, yaitu leasing konvensional dan leasing syariah, yang dimana leasing konvensional terdapat unsur riba. Contohnya seperti perusahaan PT Federal International Finance, yang kedua PT Astra Credit Companies, dan yang ketiga adalah PT Auto Multi Arta. Dan yang kedua, leasing syariah, yaitu dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Cara mengetahui suatu bisnis merupakan waralaba. Proses 1, periksa apakah bisnis tersebut memiliki merek atau nama dagang yang terkait dengan merek atau perusahaan. Yang kedua, cari informasi tentang sejarah dan latar belakang bisnis tersebut. Yang ketiga, periksa apakah bisnis tersebut mengikuti standar operasional dan praktik bisnis yang ditetapkan oleh merek atau perusahaan induk. Proses keempat, carilah informasi tentang dukungan dan sumber daya yang diberikan oleh merek atau perusahaan induk kepada para pemilik bisnis. Selanjutnya, langkah memilih waralaba untuk memperoleh keuntungan besar. Metode 1, riset pasar dan pilih bidang yang Anda minati. Metode 2, evaluasi reputasi franchisor dan analisis biaya serta keuntungan. Metode 3, periksa kualitas produk dan tayangkan tentang dukung franchisor. Metode 4, bandingkan dengan kompetitor dan pahami hak serta kewajiban. Hal penting yang harus ada di dalam perjanjian waralaba. A. Identitas para pihak. B. Jenis hak kekayaan intelektual. C. Hak dan kewajiban. D. Bantuan dan dukungan. E. Wilayah usaha. F. Jangka waktu perjanjian. G. Tata cara pembayaran. H. Penyelesaian sengketa. I. Ketentuan kerahasiaan. Kesimpulan, leasing dan waralaba merupakan dua metode yang semakin populer dalam dunia bisnis. Masing-masing menawarkan keuntungan dan tantangan tersendiri. Leasing memberikan fleksibilitas finansial kepada perusahaan, memungkinkan mereka untuk memperoleh aset tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal. Dengan proses yang cepat dan sederhana, leasing membantu perusahaan dalam menjaga arus kas dan memanfaatkan dana untuk keperluan lain. Namun, ada juga risiko seperti biaya total yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian langsung dan kompleksitas manajemen.